Kendi tanah liat ini bernama Patiman Indonesian Lovers. Kedelai akan difermentasi bersama air garam di dalam patiman selama 3-4 bulan tergantung cuaca. I love you Indonesia! Woo! Tauco Cap Meong ini sudah berdiri sejak 1880 dan diteruskan dari generasi ke generasi. Tauco sendiri adalah bumbu masakan yang terbuat dari biji kedelai. Berbeda seperti bumbu masakan lainnya, tauco memiliki rasa yang khas sesuai daerah masing-masing. Permisi, selamat pagi. Maaf mas, saya pengen ketemu dengan Mas Frans. Wah, kebetulan banget nih mas. Dengan saya Marlon nih. Nah kebetulan nih mas, dapat informasi mengenai tauco. Saya penasaran banget sih itu tauco seperti apa, karena memang jujur saya nggak tahu sama sekali nih. Cuman dengar aja tauco kalau di Cianjur tuh terkenal banget gitu. Pengen tahu juga nih kayak gimana sih untuk proses-prosesnya biar kita bisa kasih tunjuk buat Indonesian Lovers di rumah sana mengenai tauco yang ada di sini gitu. Pertama, proses sortasi dari kedelai. Menyortir kedelai dari biji kedelai yang busuk agar menghasilkan kualitas biji yang baik. Ini proses sortasi. Sortasi, oh iya berarti dipilih ya. Kadang kan kedelai dari satu karung tuh banyak juga yang saring. Oke, nah setelah disaring itu hasilnya kayak gini nih Indonesian Lovers ya. Ini benar-benar sudah disortasi yang dipilih untuk terbaiknya. Setelah disortir, kedelai dicuci kemudian direbus. Nah, Indonesian Lovers, proses pengadukan dalam perebusan kedelai ini supaya matangnya merata. Tidak hanya biji kedelai yang ada di bawah saja yang matang. Waduh, kuali perebusan kedelainya besar banget nih Indonesian Lovers. Kuali sebesar ini bisa menampung hingga 80 kilo biji kedelai. Nah, kedelai yang direbus sudah melewati proses penyortiran sehingga dijamin kualitasnya. Perebusan kedelai di sini masih menggunakan cara tradisional loh Indonesian Lovers. Perebusan dilakukan di tungku besar selama 4-5 jam. Mas, boleh aku pinjam? Baik. Oke, Indonesian Lovers, sekarang gue mau coba ngaduk nih 80 kilo kacang kedelai. Wah buset, kelihatannya kayak enak aja gitu ya mas ya. Oke mas, kayaknya cocokan mas lanjutin. Terima kasih. Waduh, nah ini kan sudah sampai di proses perebusan dan kita sudah tahu jumlahnya berapa banyak kan. Setelah perebusan, proses selanjutnya apa nih? Nanti digiling pas tengah-tengah proses. Oke, setelah digiling belah dua. Kemudian setelah matang kita tunggu semalaman. Kemudian besok paginya kita jemur. Kita jemur. Nah, kalau gitu kita boleh lihat nggak yang untuk proses penjemurannya? Boleh. Proses perebusan selesai, biji kedelai harus dijemur kembali untuk mengurangi kadar air. Kedelai harus dijemur di bawah panasnya terik matahari selama 1 hari. Ini bakal kita angkut setelah setengah hari. Gitu. Oke. Setelah itu ada fermentasi kapal. Kayaknya saya pengen lihat deh langsung aja untuk proses fermentasi kapangnya. Boleh, yuk. Ya, let's go. Kedelai matang yang sudah kering masuk ke fermentasi kapang. Memasuki fermentasi kapang, kedelai akan disimpan dalam ruangan sampai tumbuh jamur. Di tempat ini juga ada proses fermentasi kapang. Proses fermentasi kapang di depan gue. Setelah hasil penjemuran tadi, kita lihat, kita simpan di tempat di wadah ini. Iya. Kurang lebih 2 hari 2 malam. Fermentasi kapang memakan waktu 3-4 hari sampai bakteri-bakterinya tumbuh. Setelah dari sini nih, prosesnya Ini kita ada fermentasi garam di luar. fermentasi Garam. garam. Wah, kayak gimana tuh Indonesian Lovers? Kita lihat aja langsung ya. Let's go. Hasil dari fermentasi kapang, kedelai dijemur kembali untuk menghentikan proses fermentasi. Setelah itu, masuk ke fermentasi garam. Kendi-kendi tanah liat yang ada di lapangan ini adalah wadah penyimpanan kedelai untuk fermentasi garam. Kendi tanah liat ini bernama Patiman Indonesian Lovers.
Kedelai akan difermentasi bersama air garam di dalam patiman selama 3-4 bulan tergantung cuaca. Saat cuaca cerah, kedelai harus diaduk agar terjadi perputaran oksigen di dalam patiman. Oksigen berguna untuk pertumbuhan bakteri baik yang akan memproses kedelainya. Kedelai yang gue lihat masih lembek dan basah. Masih dibutuhkan waktu yang lama agar kedelainya kering. Ini di sini kurang lebih minimal 3 bulan. Minimal di sini yang 3 bulan. Jadi ini baru yang bisa kita bilang ini karena ada tanggal 1 dan bulan 7. Wah, ya udah Mas Frans, setelah ini kita akan ada proses terakhir sih. Proses terakhir. Perebusan tauco matang sekaligus proses filling. Ya udah, daripada kita basa-basi lagi, kita langsung aja ke proses terakhir. Let's go. Setelah fermentasi garam, tauco akan melewati fermentasi lanjutan selama 4-6 bulan. Setelah melewati banyaknya proses fermentasi, akhirnya tauco menjadi kering. Tauco kering yang sudah siap akan diolah kembali dan menjadi tauco basah. Tauco akan dimasak bersama gula merah dan gula pasir. Kuali besar ini cukup memasak hingga 100 kilo tauco. Proses memasak biasanya membutuhkan waktu 4-5 jam. Kacangnya tuh udah lebih soft dan lovers. Cuman Ini 4-5 jam. Ini kita bisa bilang proses terakhir sampai tauco matang. Oke, kita kemas. oke, tapi ini nggak selama jam benar kan? Kalau udah mendidih kita bisa tinggal sih. Oke. Busa-busanya kita buang gitu. Ya udah, kalau gitu. Setelah ini kita kemana? Boleh kita lihat pengemasannya? Pengemasan. Ya udah, kita langsung menuju ke tempat pengemasan tauco. Selain diaduk, buih-buih hasil rebusan harus selalu dibuang. Untuk mengetahui kematangan dari proses memasak, akan dilihat dari kekentalannya. Masuk ke proses terakhir nih Indonesian Lovers. Pengisian tauco ke dalam botol saja masih menggunakan cara dan alat yang tradisional. Ini langsung bisa dijual. Untuk pelanggannya pun langsung dituangkan di sini, dikemas di sini. Seperti ini jadinya. Mau beli persiapan untuk melakukan perjalanan selanjutnya dan mau jadikan oleh-oleh buat orang rumah nih, ya kan? Biar masakan buat agak beda nih, karena spesialnya ada tauco. Di sini proses pengisian botol langsung dilakukan di toko. Terdapat botol ukuran 330 ml dan botol ukuran 200 ml. Tidak lupa gua membawa pulang tauconya untuk gua dan teman-teman gue sebagai oleh-oleh. Ini Indonesia Lover. Gue sudah beli nih persiapan buat masak-masak gue di rumah atau ada gue melakukan perjalanan gue sama gue di Cianjur. Tauco ini the best di Cianjur. Nah, habis itu gue pengen ucapin terima kasih untuk Mas Frans karena sudah mengajak gue keliling-keliling untuk proses pembuatan tauco dan mencoba. Wah, pokoknya experience-nya the best banget. Dan saatnya gue melanjutkan perjalanan gue. Mas, Ya, jangan balik dulu. Saya udah siapin masakan yang tauco. yang bener nih. Barat. Aduh, banget nih. Kenapa? Ya udah, ada kesempatan. Let's go, kita makan-makan.